Bagi kedua mempelai, di mana seperti pujian kita tadi, tanpa bimbingan daripada Tuhan, tanpa bimbingan daripada Roh Kudus, mungkin keterbatasan kita sebagai manusia ada. Tetapi kalau Tuhan yang sudah berfirman, kita mengandalkan dan menjadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita, terlebih dalam membentuk rumah tangga yang baru, percayalah Tuhan akan memberkati keluarga yang baru ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini, Saudara Gilbert Sitorus dan Eka Simatopang, saudara saat pagi hari ini di rumah Tuhan mengambil suatu komitmen bahwasanya saudara akan dipersatukan melalui pernikahan yang kudus. Untuk itu, biarlah kiranya komitmen saudara ini boleh saudara pegang terus. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini komitmen saudara berdua, Gilbert dan Eka. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 2, menjadi satu daging, satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Karena sebagai orang Kristen, Bapak Ibu sekasih Tuhan, pernikahan itu ditegaskan bahwasanya pernikahan umat Kristen tidak ada mengenal perceraian. Dikatakan di dalam Matius 19 ayat 3 bahwasanya apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini yang menjadi landasan sebagai dasar pernikahan yang harus dipegang teguh oleh saudara Gilbert dan Eka. Bahwasanya apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi apapun masalah, apapun persoalan, kalau saudara sudah memutuskan membuat suatu komitmen pada hari ini di rumah Tuhan, bahwasanya saudara sudah mengikat menjadi satu kesatuan, satu daging. Firman Tuhan katakan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak ada alasan, berbagai alasan tidak ada. Ini firman Tuhan. Sebagai umat Kristen, ini harus kita pegang terus. Itu yang membedakan kita dengan orang lain, bahwasanya di dalam pernikahan Kristen, kalau kita sudah dipersatukan di rumah Tuhan melalui pernikahan yang kudus, apapun alasannya tidak boleh untuk berpisah. Untuk itu pada siang hari ini, dengan saudara Gilbert dan Eka mengambil komitmen untuk dipersatukan Tuhan menjadi suatu kesatuan, menjadi satu daging, bahwasanya saudara harus memegang ini dengan komitmen. Dan sebagai pedoman di dalam pernikahan, dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 15, bahwasanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan dan mempersatukan. Ini pedoman saudara Gilbert. Kalau saudara Gilbert sudah memutuskan, membulatkan hati untuk mengambil Eka menjadi istri Gilbert, inilah pedomannya sebagai umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan. Diikat dengan kasih, karena Tuhan mengasihi kita. Itulah yang saudara Gilbert terapkan di dalam membentuk rumah tangga yang baru nanti. Untuk itu Gilbert dan Eka, tidak ada lagi yang namanya sudah dipersatukan Tuhan, tidak ada lagi boleh main-main, tetapi harus memegang terus, harus memegang teguh bahwasanya pernikahan saudara hari ini di hadapan Tuhan dan dipersatukan oleh Tuhan. Untuk itu, inilah firman Tuhan sebagai landasan bagi saudara Gilbert dan Eka di dalam memulai rumah tangga yang baru menurut kebenaran firman Tuhan. Apa yang saudara lakukan? Apa langkah saudara Gilbert dan Eka sebagai pondasi yang akan membentuk rumah tangga pada hari ini, agar rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan, rumah tangga saudara ditolong oleh Tuhan? Langkah pertama yang harus
terkhusus bagi kedua mempelai. Apa langkah yang harus dilakukan? Apa menjadi pondasi saudara di dalam membentuk rumah tangga yang baru? Yang pertama adalah libatkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara Gilbert dan Eka, ini langkah yang pertama. Kalau rumah tangga saudara mau diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, libatkan Tuhan terus. Kalau kita melihat di dalam kisah perkawinan di Kana, Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, di mana di sana tentang kisah perkawinan Kana. Ini mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus di pesta perkawinan di Kana. Kenapa rumah tangga harus melibatkan Tuhan? Peristiwa di Kana mengingatkan kita ketika mereka di dalam pestanya kekurangan anggur, tetapi karena mereka mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam pesta pernikahan mereka, apa yang terjadi? Di dalam mereka kekurangan anggur, Tuhan nyatakan pertolongannya melalui mujizatnya. Air dijadikan menjadi air anggur. Itu terjadi karena mereka melibatkan Tuhan di dalam pesta perkawinan mereka. Demikian juga saudara Gilbert dan Eka, kalau saudara melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga saudara, akan banyak mujizat, akan banyak pertolongan Tuhan yang boleh saudara rasakan. Ini suatu kejadian yang luar biasa Bapak dikasih Tuhan, di mana air dijadikan menjadi air anggur yang sangat berkualitas. Dikatakan di dalam kisah perkawinan di Kana ini, di dalam mereka kekurangan, Tuhan nyatakan mujizatnya, Tuhan nyatakan pertolongannya, sehingga acara itu boleh berjalan baik dan semua tercukupi. Demikian juga kita yang hadir pada siang hari ini, walaupun mungkin sudah lama berumah tangga, tetapi kalau kita libatkan Tuhan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, percayalah ada Tuhan yang menyatakan mujizatnya, ada Tuhan yang menyatakan pertolongannya dalam setiap kehidupan kita, terkhusus bagi saudara Gilbert dan Eka. Libatkan Tuhan terus dalam keluarga saudara. Untuk itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada siang hari ini yang menjadi doa terkhusus bagi kedua orang tua, mendorong untuk keluarga muda ini untuk terus melibatkan Tuhan dalam keluarganya. Jangan melibatkan orang lain. Jangan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terkhusus bagi kedua kekasih kita ini. Percayalah di dalam rumah tangga yang baru akan ada tantangan yang harus dihadapi, tetapi libatkanlah Tuhan, melibatkan Tuhan, yaitu senantiasa keluarga ini mengundang Tuhan. Yang harus dilakukan adalah datang kepada Tuhan. Kalau ada pun persoalan, libatkan Tuhan, datang kepada Tuhan, biar Tuhan yang campur tangan. Apalagi keluarga-keluarga muda saat ini dengan perkembangan teknologi media sosial, kalau ada permasalahan rumah tangga, yang ada apa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Buat status di media sosial. Ada permasalahan baru 1 bulan 2 bulan berumah tangga, yang ada buat status di media sosial. Percayalah saudara Gilbert dan Eka, mungkin banyak orang membuat tanda like di Facebook saudara, tetapi hasil survei sebagian orang banyak menyukai permasalahan orang lain. Untuk itu jangan mengumbar-umbar apapun mungkin gejolak, tantangan dalam rumah tangga muda ini. Yang Gilbert, jangan cepat-cepat, dan juga Eka, mengumbar-umbar di media sosial, itu tidak baik. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang harus dilakukan langkah yang pertama, kalau keluarga saudara mau diberkati, libatkan Tuhan terus. Jangan mengumbar-umbar permasalahan rumah tangga ke orang lain. Mungkin kita melihat mereka merasa iba, tetapi percayalah di dalam hatinya itu mereka mungkin suka dengan persoalan yang ada. Untuk itu, kalau mau keluarga saudara diberkati, yaitu libatkan Tuhan. Percayalah, seperti perkawinan di Kana, ketika mereka melibatkan Tuhan, mengundang Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, tentunya banyak pergumulan, banyak kerinduan pencapaian yang harus dicapai. Tetapi kalau melibatkan Tuhan,
Gilbert dan Eka, keluarga saudara diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang